Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Lia dan Bimo adalah pasangan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka bertemu di sebuah acara teman-teman kampus, dan sejak saat itu, hubungan mereka berkembang dengan begitu cepat. Meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, cinta mereka terasa begitu murni dan tulus. Lia berasal dari keluarga sederhana, sementara Bimo lahir dan dibesarkan di keluarga yang sangat mampu secara finansial. Namun, perbedaan latar belakang ini tidak menghalangi mereka untuk saling jatuh cinta. Ketika Bimo mengungkapkan niatnya untuk menikahi Lia, keluarganya, khususnya ibunya, Ibu Sari, merasa ragu. Ibu Sari sudah membayangkan masa depan Bimo yang lebih terjamin jika ia menikah dengan seorang perempuan yang setara dengan status sosial keluarganya. Lia, meskipun penuh cinta dan kebaikan, dianggap tidak cukup layak untuk menjadi istri anaknya oleh Ibu Sari. Namun, karena Bimo bersikeras dan sangat mencintai Lia, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan, meskipun dengan sedikit ketegangan di antara keluarga. Setelah pernikahan, Bimo dan Lia memutuskan untuk tinggal bersama Ibu Sari karena alasan yang lebih praktis. Bimo baru saja memulai pekerjaan baru dan rumah mereka belum sepenuhnya siap. Sementara itu, Lia yang baru saja lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan yang stabil, merasa bahwa tinggal bersama mertua adalah keputusan yang terbaik untuk sementara waktu. Meski demikian, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Ibu Sari tidak pernah menyukainya sepenuhnya. Awalnya, Ibu Sari berusaha untuk menyembunyikan ketidaksukaannya, tetapi semakin lama tinggal bersama, semakin jelas bahwa ia tidak pernah menerima Lia sebagai menantu yang diinginkan. Ibu Sari sering membandingkan Lia dengan perempuan-perempuan lain yang ia anggap lebih pantas untuk Bimo. Ketika Ibu Sari mengundang teman-temannya untuk bersantai di rumah, ia dengan sengaja memuji anak perempuan temannya yang lebih terpelajar dan sesuai dengan standar sosial untuk Bimo. Kenapa Bimo tidak menikahi perempuan seperti Ana, anak teman ibu itu? Dia lulusan universitas ternama dan keluarganya sangat terhormat. Sering kali Ibu Sari menyebutkan di hadapan Lia. Lia hanya bisa menunduk dan menahan rasa sakit di hati, tetapi ia berusaha tidak membalas perlakuan itu dengan kebencian. Bimo, yang sangat mencintai istrinya, melihat segala upaya ibunya untuk menjauhkan mereka sebagai masalah yang bisa diselesaikan. Namun, ia juga sangat mencintai ibunya dan merasa sulit untuk melawan keinginan Ibu Sari. Meski ia sering menunjukkan rasa cinta kepada Lia, ia tidak bisa mengabaikan keberadaan ibunya yang selalu mendukungnya sejak kecil. Lia sering merasa seperti berada di tengah pertempuran antara dua orang yang sangat ia cintai. Terkadang ia merasa cemas, apakah Bimo akan selalu berada di sisinya atau lebih memilih untuk mengikuti keinginan ibunya. Meski demikian, Lia tetap mencoba untuk sabar, berharap suatu hari Ibu Sari akan menyadari bahwa ia pantas menjadi menantu yang baik. Namun, ketegangan ini mulai memuncak seiring berjalannya waktu. Ibu Sari mulai melontarkan tuduhan-tuduhan halus tentang Lia yang semakin membuat hubungan mereka semakin tegang. Ibu Sari berusaha untuk memperlihatkan sisi buruk Lia kepada Bimo, meskipun semua yang dikatakan hanyalah fitnah belaka. Kalau Lia itu perempuan yang baik, seharusnya dia bisa lebih membantu di rumah ini. Lihatlah, dia tidak pernah berusaha mengurus rumah dengan baik, kata Ibu Sari suatu hari, tanpa alasan yang jelas.
Lia terkejut mendengar kata-kata itu, karena selama ini ia selalu berusaha membantu dan menjaga kebersihan rumah. Namun, Bimo hanya diam dan tidak memberi tanggapan. Di satu sisi, Bimo merasa tertekan. Ia ingin tetap mendukung istrinya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Ibu Sari adalah orang yang telah merawatnya sejak kecil, dan ia merasa sangat sulit untuk menanggapi tuduhan-tuduhan ibunya yang selalu dia percayai. Meskipun ia mulai meragukan beberapa kata-kata ibunya, ia tetap merasa tidak nyaman jika harus memilih di antara ibu dan istrinya. Hari demi hari, Lia merasakan tekanan yang semakin besar. Ia merasa seperti terus-menerus diperiksa, seolah ia harus membuktikan dirinya kepada Ibu Sari yang selalu mencari-cari kesalahan. Meski begitu, Lia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin konflik antara dirinya dan Ibu Sari merusak kebahagiaan rumah tangganya dengan Bimo. Namun, ada saat-saat ketika kesabarannya mulai terkikis. Suatu malam, ketika Bimo baru pulang dari pekerjaan, Ibu Sari memulai serangan lagi. Lia itu tidak tahu berterima kasih. Lihatlah, dia tidak pernah memperhatikan kebutuhanku atau Bimo. Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, kata Ibu Sari sambil menatap Lia dengan tajam. Bimo hanya terdiam, tampaknya semakin bingung dengan keadaan yang semakin tidak jelas. Lia memandang suaminya dengan mata penuh harapan, berharap Bimo akan membela dirinya. Namun, ia tahu bahwa keadaan ini sangat rumit, dan ia tidak bisa memaksakan Bimo untuk membuat pilihan yang begitu sulit. Dalam hatinya, Lia merasa terpuruk, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus membesar. Ibu Sari semakin sering melontarkan fitnah tentang Lia, berusaha menumbuhkan keraguan dalam diri Bimo. Lia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Meskipun ia berusaha menunjukkan kepada Bimo bahwa ia mencintainya dan selalu berusaha menjaga rumah tangga mereka, seakan tidak ada cukup ruang untuknya di rumah itu. Setiap kata yang keluar dari Ibu Sari selalu mengarah pada tuduhan yang membuat Lia merasa semakin tidak dihargai. Suatu hari, Bimo datang ke rumah dengan tampak cemas. Ibu Sari sudah menunggunya di ruang tamu, dan Lia bisa merasakan ketegangan di udara. Bimo duduk di samping ibunya, matanya yang biasanya penuh kasih sayang kini terlihat seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Ibu, ada apa? Kenapa terlihat seperti ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bimo dengan nada serius. Ibu Sari menatap Lia dengan tatapan penuh sindiran. Ia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun menusuk. "Bimo, kamu tidak pernah melihat apa yang terjadi di rumah ini? Lia itu tidak tahu cara menjaga rumah, dia malah sering mengabaikanmu. Aku hanya khawatir kalau dia tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu. Kamu sudah terlalu baik terhadapnya, tetapi lihatlah bagaimana dia memperlakukanmu. Kalau kamu terus membiarkan ini, aku takut kamu akan menyesal nanti," ujar Ibu Sari dengan nada penuh keprihatinan. Lia mendengarkan kata-kata itu, hatinya terasa seperti ditusuk. Semua usaha yang ia lakukan untuk merawat rumah, mendukung suaminya, dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga seakan tak dihargai. Tetapi ia tahu, Ibu Sari bukan hanya berbicara soal kebersihan atau urusan rumah tangga. Ia ingin membuat Bimo berpikir bahwa Lia adalah istri yang buruk, yang tidak pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Bimo menatap Lia, ragu-ragu. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungannya, meskipun ia belum bisa menemukan bukti konkret tentang tuduhan-tuduhan ibunya. Namun, keraguan itu sudah cukup membuatnya bertanya-tanya. Lia yang selalu berusaha keras untuk menjaga rumah dan mencintainya,
seakan tampak jauh di matanya. Apa yang ibu katakan mungkin benar. Aku merasa sedikit bingung. Mungkin aku memang tidak tahu banyak hal tentang apa yang terjadi di sekitar kita, kata Bimo, suaranya terdengar rendah dan penuh kekhawatiran. Aku ingin semuanya baik-baik saja, dan aku ingin kita semua bahagia. Lia terdiam. Kata-kata Bimo terasa menusuk. Sejak menikah, ia selalu mendambakan kebahagiaan bersama suaminya, tetapi sekarang ia merasa terasingkan. Ibu Sari tampaknya berhasil meracuni pikirannya. Lia merasa tak berdaya, seperti terjebak dalam jaring kebohongan yang terus-menerus dipintal oleh mertuanya. Malam itu, Lia terjaga lama, berpikir tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ia merasakan kelelahan emosional yang luar biasa. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal diam dan membiarkan semua tuduhan itu merusak hidupnya. Ia harus bertindak, tidak hanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi juga untuk menjaga pernikahannya dengan Bimo yang begitu ia cintai. Keesokan harinya, Lia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ibu Sari. Ia tahu ini adalah langkah berisiko, tetapi ia tidak ingin terus hidup dalam ketegangan. Ia pergi ke kamar ibu mertua dengan langkah mantap, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ibu Sari, saya ingin berbicara dengan ibu, kata Lia dengan suara yang penuh tekad. Ibu Sari yang sedang duduk di kursinya menatap Lia dengan sinis. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Apakah kamu akan mencoba membela diri lagi? Tanya Ibu Sari dengan nada penuh ejekan. Lia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sudah cukup sabar dengan semua fitnah yang ibu sebar-sebarkan tentang saya. Saya tahu saya bukan perempuan sempurna, tetapi saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ibu Sari hanya tertawa kecil. Oh, jadi kamu merasa tersinggung? Memangnya, kamu kira Bimo akan terus membiarkanmu merusak hidupnya? Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Kalau dia terus hidup dengan perempuan seperti kamu, dia akan terperosok ke jurang kehancuran. Lia menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu, saya tidak ingin berdebat lebih jauh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya sudah cukup melakukan segala sesuatu untuk rumah ini. Saya mencintai Bimo, dan saya akan selalu berusaha yang terbaik untuknya. Apa yang ibu katakan tentang saya tidak benar, dan saya tidak akan diam begitu saja. Ibu Sari terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan keberanian Lia. Namun, ia segera mengembalikan sikap dinginnya. Kalau begitu, kamu akan segera melihat apa yang akan terjadi. Lia keluar dari kamar ibu mertua dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia baru saja membuka perang dengan Ibu Sari, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus melawan untuk membuktikan dirinya. Dalam hatinya, Lia bertekad untuk mengumpulkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi, untuk menunjukkan kepada Bimo bahwa ia tidak bersalah. Bimo, yang seringkali merasa terjebak di antara dua pihak yang ia cintai, semakin terpuruk dalam kebingungannya. Ibu Sari terus menyebarkan kebohongan tentang Lia, sementara Lia berusaha untuk menjaga semuanya tetap tenang. Tetapi suatu hari, Bimo mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai memperhatikan perubahan dalam diri Lia, dan akhirnya, ia mulai menyelidiki lebih lanjut. Bimo mulai mencatat kejadian-kejadian yang tidak sesuai, mulai bertanya kepada teman-temannya dan bahkan mencari informasi dari sumber lain. Ia mulai merasa terhimpit antara kesetiaannya kepada ibunya dan kecintaannya kepada Lia. Akhirnya, Bimo memutuskan untuk berbicara langsung dengan Lia tentang semua yang ia dengar. Lia, yang merasa lelah dengan semua kebohongan ini,
memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan bukti yang kuat. Ia mengungkapkan semua yang telah terjadi dan menunjukkan kepada Bimo bukti-bukti dari kebohongan yang telah disebarkan oleh Ibu Sari. Bimo terdiam lama setelah mendengarkan penjelasan Lia. Ia merasa sangat kecewa dan marah, tidak hanya kepada ibunya, tetapi juga pada dirinya sendiri karena telah terjebak dalam kebohongan itu. Bimo duduk terdiam di ruang tamu, memandang Lia yang berdiri di depannya dengan mata yang penuh emosi. Bukti-bukti yang Lia tunjukkan, pesan-pesan dari Ibu Sari yang menyebarkan fitnah, catatan-catatan yang mengindikasikan bagaimana ibunya selalu mencoba menggiringnya untuk meragukan istrinya. Semua itu membuat hati Bimo terhimpit oleh rasa kecewa yang mendalam. Saya tidak pernah menginginkan ini, Bimo. Saya hanya ingin hidup bahagia denganmu. Suara Lia terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Saya tidak pernah berpikir bahwa ibu akan berbuat seperti ini. Saya hanya berusaha menjadi istri yang baik dan mencintaimu sepenuh hati. Bimo memejamkan matanya, berusaha mengendalikan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Kebingungannya selama ini akhirnya menemukan titik terang. Ia telah lama merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi belum pernah benar-benar memeriksa apa yang ada di balik semua tuduhan ibunya. Ia merasa bodoh dan terhianati. Lia, aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Bimo dengan suara serak. Aku mencintaimu, tetapi aku juga sangat mencintai ibuku. Aku merasa aku terjebak di antara dua orang yang sangat penting dalam hidupku. Lia menunduk, mengingat kembali semua kebahagiaan yang pernah mereka rasakan bersama. Ia tahu bahwa Bimo tidak bermaksud untuk menyakitinya, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan manipulasi. Waktu yang telah mereka habiskan bersama, perjuangan yang ia lakukan untuk mempertahankan pernikahan ini, semuanya terasa sia-sia jika Bimo terus membiarkan ibunya mengendalikan setiap langkah hidup mereka. Bimo, aku tahu kamu sulit memilih di antara aku dan ibumu, tetapi ini bukan soal memilih antara dua orang. Ini soal kebenaran dan kepercayaan, jawab Lia tegas, meskipun suaranya bergetar. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin hidup dalam kebohongan, atau apakah kamu akan berdiri di sisiku dan memperjuangkan kebahagiaan kita. Bimo terdiam, merasa seperti tenggelam dalam badai perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa bersalah, tidak hanya karena telah meragukan istrinya, tetapi juga karena telah membiarkan ibunya melakukan semua ini tanpa bertindak. Beberapa jam berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Bimo akhirnya berdiri, berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Pikirannya kacau. Ibu Sari adalah wanita yang telah membesarkannya, yang selalu ada di sisi Bimo sejak ia kecil. Tetapi Lia adalah istrinya, orang yang telah ia pilih untuk berbagi hidup. Keputusan yang ia hadapi saat ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Lia, aku merasa bingung, kata Bimo pelan, tetapi kali ini suaranya tidak terdengar ragu. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita hidup bersama tanpa ada lagi kebohongan dan ketidakpercayaan di antara kita. Tetapi ibuku, aku merasa sudah mengecewakan dia. Lia mengangguk, matanya tetap tegas. Aku mengerti betapa sulitnya ini bagimu, Bimo. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian terus-menerus. Aku sudah cukup menderita dengan cara ibu memperlakukanku. Aku ingin kita berdua memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang lebih jujur. Bimo menatap Lia untuk beberapa saat, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan istrinya. Perasaannya yang selama ini terombang-ambing mulai menemukan kejelasan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan ini,
dan ia tidak bisa lagi membiarkan kebohongan dan manipulasi menguasai hidup mereka. Aku akan bicara dengan ibuku, kata Bimo akhirnya, suaranya lebih pasti. Aku harus menjelaskan semuanya kepadanya. Aku tidak bisa membiarkan dia terus mengendalikan hidup kita dengan fitnah-fitnahnya. Kita akan hidup bersama, Lia. Aku berjanji tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Lia tersenyum lemah, merasa lega dengan keputusan Bimo. Namun, meskipun begitu, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Menghadapi Ibu Sari dan menghadapi kebenaran yang akan terungkap bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia merasa bahwa Bimo akhirnya siap untuk melihat kenyataan dan memilih kebahagiaan mereka berdua. Keesokan harinya, Bimo pergi menemui ibunya. Lia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang Ibu Sari yang selalu mencoba menghancurkan kebahagiaannya. Bimo memasuki rumah ibu, dan Ibu Sari sudah menunggu dengan ekspresi yang penuh harapan. Ia merasa yakin bahwa Bimo akan tetap mendukungnya, seperti yang selalu ia harapkan. Namun, kali ini Bimo datang dengan tekad yang berbeda. "Ibu, aku ingin berbicara denganmu," kata Bimo, suaranya datar dan tegas. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang semua yang ibu katakan tentang Lia, dan aku tahu ini semua hanya fitnah. Aku kecewa, ibu. Kenapa ibu harus melakukan ini?" Ibu Sari terkejut mendengar kata-kata Bimo. Ia menatap anaknya dengan mata penuh kebingungan. "Bimo, kamu percaya padanya lebih daripada ibumu?" Bimo menatap ibunya dengan tajam. "Aku percaya pada kebenaran, ibu. Aku percaya bahwa Lia tidak pernah melakukan apa yang ibu tuduhkan. Dan aku percaya bahwa kamu telah merusak hidup kami dengan kebohongan-kebohongan ini." Ibu Sari terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Selama ini, ia percaya bahwa ia bisa mengendalikan anaknya dan hidupnya dengan cara yang ia inginkan. Tetapi sekarang, ia melihat bahwa Bimo telah mengambil keputusan yang tidak bisa ia pungkiri. "Aku tidak bisa lagi tinggal di sini, ibu. Aku dan Lia akan tinggal bersama. Kami akan memulai hidup baru, jauh dari fitnah dan manipulasi ini," kata Bimo tegas. Ibu Sari mulai menangis, merasa terkejut dan bingung. "Bimo, tolong jangan lakukan ini. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Aku tahu, ibu. Tapi aku juga tahu bahwa yang terbaik untukku adalah hidup dengan kebahagiaan dan kejujuran. Bukan hidup dalam kebohongan yang ibu ciptakan," jawab Bimo, suaranya semakin keras. Bimo meninggalkan rumah ibu dengan hati yang berat, tetapi juga dengan rasa lega yang mendalam. Ia tahu bahwa langkah yang ia ambil akan mengubah hidupnya, dan ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, Ibu Sari akan mengerti. Lia menunggunya di rumah, matanya penuh harap. Ketika Bimo masuk, mereka saling memandang, dan tanpa kata-kata, mereka saling berpelukan, merasakan bahwa akhirnya mereka bisa hidup dalam kejujuran dan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa penuh dengan ketegangan. Bimo dan Lia berusaha untuk menjalani kehidupan baru mereka, bebas dari fitnah dan manipulasi yang selama ini menghambat kebahagiaan mereka. Namun, meskipun mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah Ibu Bimo, konsekuensi dari tindakan tersebut belum sepenuhnya selesai. Ibu Sari, meskipun menangis dan memohon, tidak bisa menerima keputusan anaknya dengan mudah. Pada suatu sore, Bimo menerima telepon dari ibunya. Suara Ibu Sari terdengar cemas dan penuh penyesalan. "Bimo,
tolong dengarkan ibu. Ibu tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ibu tidak pernah bermaksud untuk memisahkan kalian. Ibu hanya khawatir, karena Lia bukan dari keluarga yang baik-baik. Ibu tidak ingin kamu terluka. Bimo menarik napas dalam-dalam. Perasaan marah dan kecewa yang ia rasakan semakin mendalam. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah sepenuhnya mengerti keputusan yang ia buat. Namun, kali ini, ia tidak bisa lagi mengalah. Ibu, selama ini, ibu selalu menganggap keluarga Lia lebih rendah dari kita. Ibu selalu menganggap bahwa pernikahan kami tidak akan bertahan. Tapi ibu tidak tahu, kami sudah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin bahwa Lia adalah pasangan hidupku. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi, Ibu. Suara Ibu Sari terdengar lebih lemah, hampir seperti terisak. Bimo, Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu merasa khawatir karena aku tidak bisa melihat Lia dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Tapi jika kamu benar-benar yakin, ibu tidak bisa menghentikanmu. Bimo merasa hati ibunya sudah berubah, meskipun sedikit terlambat. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ibu Sari tidak akan begitu saja menerima kenyataan bahwa Bimo dan Lia memilih untuk hidup tanpa campur tangan orang lain. Tetapi Bimo tidak bisa mundur. Ia sudah mengambil langkah ini, dan ia harus memperjuangkan kebahagiaannya bersama Lia. Sementara itu, Lia merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Konflik yang selama ini terjadi di keluarga mereka belum sepenuhnya selesai. Ia masih merasa ragu tentang apakah Bimo benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan bahwa ibunya tidak akan mudah menerima pernikahan mereka. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Lia mengungkapkan kekhawatirannya. Bimo, aku tahu ini tidak mudah bagi kita. Aku tahu kamu sudah mengambil keputusan besar, tetapi apakah kamu benar-benar yakin bahwa ini yang terbaik? Aku takut kita akan terus dihantui oleh konflik ini. Bimo memandang Lia dengan mata yang penuh kasih. Ia tahu betapa beratnya bagi Lia untuk menerima kenyataan ini. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah ujian untuk mereka berdua. Aku yakin, Lia, jawab Bimo dengan suara penuh keyakinan. Aku memilih kamu, karena aku tahu kamu adalah orang yang tepat untukku. Kita sudah melewati banyak rintangan bersama, dan kita akan terus melangkah bersama. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Lia merasakan kehangatan dari kata-kata Bimo. Meskipun ia masih merasa cemas dengan masa depan, ia tahu bahwa mereka harus terus berjuang untuk kebahagiaan mereka. Namun, kebahagiaan mereka belum sepenuhnya tercapai. Beberapa hari setelah percakapan itu, Ibu Sari datang ke rumah mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan Bimo dan Lia saat melihat kedatangan Ibu Bimo yang membawa rasa penyesalan yang mendalam. Ibu tahu, Bimo, suara Ibu Sari terdengar lemah. Ibu tahu bahwa keputusan yang kamu buat adalah yang terbaik untukmu. Ibu hanya tidak ingin kehilanganmu, dan mungkin ibu terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan. Ibu minta maaf. Bimo dan Lia terdiam sejenak. Perasaan campur aduk memenuhi hati mereka. Mereka tahu bahwa meskipun Ibu Sari datang dengan permintaan maaf, itu tidak menghapus semua luka yang telah terjadi. Ibu, aku mengerti. Aku tahu kamu hanya ingin melindungiku, kata Bimo dengan suara lembut. Tetapi ibu juga harus mengerti bahwa kita semua berhak memilih hidup kita sendiri. Aku sudah memilih Lia, dan aku ingin kita hidup dengan damai, tanpa ada lagi fitnah dan kebohongan.
Ibu Sari menundukkan kepalanya, merasa malu dan terkejut dengan keputusan anaknya yang tegas. Aku mengerti, Bimo. Aku akan berusaha untuk menerima semua ini, meskipun mungkin tidak mudah. Lia berdiri dan mendekati Ibu Sari, memandang wanita yang telah berperan penting dalam kehidupan suaminya. Saya tahu, Ibu, bahwa semuanya tidak mudah. Tapi kita semua hanya manusia biasa, yang bisa salah dan belajar. Saya berharap kita bisa mulai dari awal dan menemukan cara untuk saling menghormati satu sama lain. Ibu Sari menatap Lia dengan mata yang penuh emosi. Aku berharap begitu, Lia. Aku tahu aku telah banyak berbuat salah, tetapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kalian berdua bahagia. Bimo merasa lega mendengar kata-kata itu. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia merasa bahwa ada harapan untuk kedamaian dan pemulihan hubungan antara dirinya, Lia, dan ibunya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Ibu Sari masih merasa kesulitan untuk menerima sepenuhnya pernikahan mereka, Bimo dan Lia terus berusaha membangun kehidupan mereka bersama. Mereka sadar bahwa dalam setiap hubungan, baik itu hubungan pernikahan maupun hubungan keluarga, akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan kejujuran, kesabaran, dan saling pengertian, mereka bisa melewati semua itu. Bimo dan Lia akhirnya menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Mereka berhasil melewati ujian terbesar dalam pernikahan mereka, dan meskipun hubungan dengan Ibu Sari belum sepenuhnya pulih, mereka tetap berusaha menjaga hubungan keluarga dengan baik. Dan meskipun jalan mereka tidak selalu mulus, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Waktu berlalu, dan meskipun ada perubahan dalam hubungan Bimo dan Lia dengan Ibu Bimo, kedamaian yang mereka cari tidak mudah tercapai. Mereka berdua merasa semakin kuat sebagai pasangan, namun di sisi lain, Ibu Bimo, Ibu Sari, masih berusaha menghadapi kenyataan yang pahit, bahwa anaknya telah memilih untuk hidup berdampingan dengan wanita yang sebelumnya ia pandang rendah. Bimo, meskipun sudah tegas dalam pilihannya, merasa terkadang kebingungannya muncul. Ia ingin ibu dan istrinya bisa hidup berdamai, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa beberapa luka yang telah terjadi tak bisa sembuh begitu saja. Bimo masih mengingat kata-kata Ibu Sari pada hari ia memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan tinggal dengan Lia. Ibu Sari menangis, memohon kepadanya agar tidak pergi. Bimo, ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi dengan pernikahan ini, ibu takut kamu akan terluka. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bimo merasa jantungnya berdebar. Namun, ia tahu bahwa jika ia mengikuti kata-kata ibunya dan tinggal bersamanya, itu tidak akan membuatnya bahagia. Ia memilih untuk bertahan dengan keputusannya, meski mengetahui bahwa itu akan melukai hati ibunya. Lia yang selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan penuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Sementara itu, kehidupan mereka di rumah baru tidak semulus yang mereka harapkan. Mereka seringkali merasa terkekang oleh rasa bersalah terhadap Ibu Bimo. Bimo berusaha untuk mengunjunginya secara rutin, berharap bisa menjaga hubungan dengan ibunya. Namun, setiap pertemuan terasa semakin sulit. Ibu Sari tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya, dan Bimo merasa bahwa setiap kali mereka bertemu, ia harus mengorbankan sebagian dari kebahagiaannya untuk menjaga hati ibunya. Ini adalah dilema yang terus mengganggu pikiran Bimo. Pada suatu hari, Bimo memutuskan untuk kembali mengunjungi rumah orang tuanya. Ia ingin berbicara langsung dengan ibunya, berharap bisa mencari titik terang. Lia mengangguk setuju, meskipun ia merasa cemas.
Ia tahu betapa pentingnya bagi Bimo untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, tetapi ia juga khawatir bahwa pertemuan itu bisa membuat segala sesuatu semakin buruk. Namun, ia memutuskan untuk memberi Bimo dukungan penuh. Di rumah Ibu Sari, suasana terasa tegang. Ibu Sari duduk di ruang tamu, tampak lelah dan cemas. Begitu Bimo masuk, ibu langsung berdiri dan memeluknya. "Bimo, ibu sangat merindukanmu. Ibu tahu, ibu telah banyak berbuat salah. Maafkan ibu, anakku." Bimo merasakan kehangatan pelukan ibunya, tetapi hatinya tetap terasa berat. "Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku ingin sekali semuanya kembali seperti dulu, tapi tidak bisa. Aku sudah memilih hidup bersama Lia, dan aku tidak bisa mengabaikan itu." Ibu Sari menatap anaknya dengan penuh penyesalan. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Bimo. Ibu tahu Lia tidak berasal dari keluarga yang baik-baik, dan ibu khawatir kamu akan terluka. Tapi ibu tahu sekarang, aku salah. Aku terlalu terburu-buru menilai dia." Bimo menghela napas panjang. Ia ingin sekali ibunya memahami bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang keluarga, tetapi tentang cinta dan komitmen. "Ibu, aku tahu kamu khawatir. Tapi aku sudah memutuskan, dan aku ingin hidup dengan Lia. Aku ingin kamu bisa menerima keputusan ini, karena ini adalah pilihan hidupku." Ibu Sari menunduk, menangis dalam kesedihan. "Bimo, ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku terlalu mencintaimu, dan aku takut kehilanganmu." Bimo merasakan beban di hatinya. Ia sangat mencintai ibunya, tetapi ia tahu bahwa dalam kehidupan dewasa, ia harus memilih jalannya sendiri. "Ibu, aku cinta kamu. Tapi aku juga cinta Lia. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan perasaan yang terpecah. Aku ingin kamu bahagia, dan aku ingin kita tetap saling menghormati." Setelah beberapa saat terdiam, Ibu Sari mengangguk perlahan. "Aku mengerti, Bimo. Aku akan berusaha untuk menerima semuanya, meskipun itu sangat sulit bagiku." Bimo merasakan sedikit ketenangan setelah percakapan itu, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Tetapi setidaknya, ada titik terang bahwa Ibu Bimo berusaha untuk menerima keputusan anaknya. Prosesnya memang akan memakan waktu, tetapi mereka telah mulai membuka ruang untuk perdamaian. Lia yang menunggu di luar rumah merasa cemas. Begitu Bimo keluar dari rumah, ia melihat ekspresi wajah suaminya yang penuh kelelahan. Namun, ada senyum tipis di bibir Bimo yang menunjukkan bahwa pertemuan itu tidak sepenuhnya berakhir dengan kegagalan. "Bagaimana, sayang?" tanya Lia dengan lembut, menyambut Bimo. Bimo menghela napas dan tersenyum. Ibu berusaha mengerti. Meskipun belum sepenuhnya, tapi ini adalah langkah awal. Lia meraih tangan Bimo dan menggenggamnya erat. "Kita akan melalui semuanya bersama. Aku akan selalu di sampingmu." Hari-hari setelah itu terasa lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan yang menggelayuti hubungan mereka dengan Ibu Sari. Bimo dan Lia tahu bahwa mereka harus terus berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis, meskipun ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun, langkah kecil yang mereka ambil untuk memperbaiki hubungan keluarga ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus mereka hadapi. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi dengan cinta dan pengertian, mereka berdua yakin bahwa mereka bisa menghadapinya. Setelah percakapan dengan ibunya, Bimo merasa lega. Namun ia tahu bahwa proses untuk benar-benar mendamaikan hubungan antara Lia dan ibunya akan memakan waktu. Setiap kali ia melihat ibunya,
Rasa sakit dan penyesalan yang mendalam terbayang di wajah Ibu Sari. Bimo memahami betul perasaan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya sendiri tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia harus melangkah maju bersama Lia, tanpa menoleh kembali, meskipun kadang ia merasa berat karena ibunya selalu berusaha menariknya kembali ke dunia yang penuh dengan tuntutan dan kecemasan. Lia yang selalu menjadi pendengar setia juga merasakan kelelahan batin. Ia ingin sekali menyenangkan hati Ibu Bimo, tetapi ia juga tidak ingin terus-menerus terjebak dalam situasi yang penuh dengan ketegangan. Ia berusaha untuk menghibur Bimo, tetapi terkadang ia merasa cemas akan masa depan mereka. Bagaimanapun juga, hubungan dengan Ibu Bimo tidak akan pernah sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Hari-hari berlalu, dan meskipun hubungan mereka tetap dalam kondisi yang cukup tegang, ada juga momen-momen kebahagiaan yang berhasil mereka ciptakan. Bimo semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan Lia mulai fokus pada impian-impian pribadinya. Ia mulai merencanakan untuk membuka bisnis kecil-kecilan, sebuah usaha yang sudah lama ia impikan tetapi selalu tertunda karena kesibukan rumah tangga dan masalah lainnya. Pada suatu sore, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Lia tiba-tiba memecah keheningan. Bimo, aku sedang berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan. Aku sudah lama ingin melakukan ini, tapi selama ini selalu ada saja yang menghalangi. Bimo menatap Lia dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu lakukan, sayang? Lia tersenyum dan menjelaskan rencananya untuk membuka toko online yang menjual produk handmade, seperti aksesoris dan barang-barang kreatif lainnya. Aku ingin membuat sesuatu yang bisa memberi kebanggaan untuk diriku sendiri. Selama ini, aku selalu mengutamakan kamu dan keluargamu, tapi aku rasa aku juga harus fokus pada diriku sendiri. Bimo merasa bangga mendengar rencana Lia. Aku mendukungmu sepenuhnya, Lia. Kamu memang luar biasa. Aku yakin usaha ini akan berhasil. Lia tersenyum lebar. Terima kasih, Bimo. Aku tahu ini mungkin bukan jalan yang mudah, tapi aku merasa jika aku tidak memulai sekarang, aku akan menyesal. Meskipun mereka masih menghadapi konflik keluarga yang belum selesai, hal kecil seperti ini memberi mereka kekuatan. Melihat Lia bersemangat dan bekerja keras untuk meraih impian-impian pribadinya, Bimo merasa terinspirasi untuk mendukungnya lebih lagi. Bimo juga mulai merasa lebih bersemangat dalam pekerjaannya, mengingat betapa besar tanggung jawab yang harus ia emban. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan dengan lebih baik, kenyataan bahwa hubungan mereka dengan Ibu Bimo tetap dalam ketegangan mengharuskan mereka untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Setiap kali mereka mengunjungi rumah Ibu Bimo, suasana tetap terasa canggung. Meskipun Ibu Sari selalu berusaha untuk menerima Lia, ada kalanya ia tidak bisa menahan diri dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan, meskipun tidak langsung. Itu membuat Lia merasa tertekan dan semakin tidak nyaman berada di dekat Ibu Bimo. Pada suatu hari, setelah sebuah kunjungan ke rumah Ibu Bimo, Lia merasa sangat lelah. Ia duduk di sofa sambil meremas-remas tangannya, merasa bingung dan kesal dengan situasi yang masih tidak berubah. Bimo melihat kecemasan di wajah istrinya dan duduk di sampingnya. Ada apa, sayang? Kamu terlihat sangat lelah, tanya Bimo dengan lembut. Lia menghela napas panjang, kemudian menatap suaminya. Aku hanya merasa bahwa tidak ada habisnya, Bimo. Aku berusaha untuk bertahan, tapi aku juga merasa tertekan dengan keadaan ini. Mungkin ibu kamu sudah mulai bisa menerima aku, tapi masih ada banyak hal yang belum terselesaikan. Setiap kali kita bertemu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di antara kita. Bimo menggenggam tangan Lia dengan lembut, berusaha memberikan kenyamanan. Aku tahu,
Lia. Aku juga merasakannya. Aku merasa seperti kita tidak bisa hidup damai karena masalah ini. Aku ingin sekali semuanya selesai, tapi aku tahu itu tidak mudah. Lia menatap Bimo dengan mata yang penuh kelelahan. Aku ingin kita bisa hidup tanpa merasa terbebani oleh masa lalu, Bimo. Aku ingin kita bisa menjalani hidup kita tanpa ketegangan dan konflik keluarga. Bimo mengangguk perlahan. Aku juga, Lia. Tapi kita harus tetap berjuang, walaupun tidak mudah. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa pernikahan kita kuat. Aku akan selalu ada untukmu, dan kita akan melewati ini bersama. Mereka berdua terdiam sejenak, merenung. Mereka tahu bahwa meskipun hubungan dengan Ibu Bimo masih dalam proses pemulihan, mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapinya. Mereka bisa mendukung satu sama lain dalam segala hal. Namun, ketegangan yang mereka rasakan tidak bisa dihindari begitu saja. Di malam hari, Bimo memutuskan untuk menulis sebuah surat untuk ibunya. Ia merasa bahwa kata-kata bisa lebih mudah disampaikan melalui tulisan daripada percakapan langsung yang kadang penuh dengan emosi. Dalam surat itu, ia menulis tentang perasaannya yang selama ini terpendam, tentang betapa pentingnya bagi ibunya untuk menerima pilihan hidupnya. Ia juga menulis tentang betapa Lia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya, dan bahwa meskipun ia mencintai ibunya, ia tidak bisa lagi menahan diri untuk memilih antara ibu dan istri. Setelah selesai menulis surat tersebut, Bimo merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambilnya, meskipun itu mungkin akan memperburuk keadaan untuk sementara. Namun, ia berharap bahwa dengan kejujuran dan keberanian ini, hubungan dengan ibunya bisa kembali normal suatu hari nanti. Hari-hari setelah Bimo menulis surat untuk ibunya, ia merasa seperti ada sesuatu yang bisa berubah. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, apalagi jika harus memilih antara orang yang kita cintai, baik itu ibu atau pasangan. Namun, Bimo merasa bahwa ia sudah memberikan cukup banyak ruang bagi Ibu Sari untuk menerima keputusannya, dan sekarang waktunya untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya bersama Lia adalah pilihannya yang tak bisa dibatalkan. Bimo memutuskan untuk memberi surat itu kepada Ibu Sari pada kunjungan berikutnya. Hari itu tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Lia mendampingi Bimo dengan hati yang penuh cemas. Ia tahu bahwa segala sesuatunya mungkin akan semakin sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka berdua telah mencoba untuk hidup lebih mandiri, tetapi hubungan Bimo dengan ibunya masih terganggu oleh banyak hal yang belum terselesaikan. Surat itu adalah simbol dari upaya Bimo untuk membangun jembatan yang kokoh antara mereka, meskipun kenyataannya tidak pernah mudah. Sesampainya di rumah Ibu Sari, suasana terasa sangat tegang. Ibu Sari sedang duduk di kursi ruang tamu, tampak termenung. Bimo tahu bahwa ibunya sudah menunggu, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Lia hanya bisa menatapnya, merasakan keraguan yang sama. Mereka berdua memasuki rumah dengan langkah hati-hati, dan Bimo pun segera duduk di depan Ibu Sari. "Ibu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Bimo dengan suara berat yang menggambarkan betapa besar keputusan yang harus ia buat. Ibu Sari menatap anaknya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu katakan, Bimo?" Bimo menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan surat yang sudah ia tulis beberapa hari sebelumnya. "Ini adalah surat dari hatiku, Ibu. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kamu membaca ini." Ibu Sari melihat surat itu sejenak, lalu mengambilnya dengan tangan yang agak gemetar. Bimo bisa melihat ekspresi wajah ibunya yang penuh kecemasan. Perlahan,
Ibu Sari mulai membaca surat itu dengan hati-hati. Selama beberapa menit, suasana di ruang tamu terasa sangat hening. Lia merasa sedikit cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang penting. Ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan berharap, ia harus berdiri di samping Bimo, apapun yang terjadi. Begitu Ibu Sari selesai membaca surat tersebut, ia meletakkan surat itu di meja dan menatap Bimo dengan mata yang penuh emosi. Bimo, aku tahu ini sangat berat bagimu. Aku sudah banyak berbuat salah. Aku terlalu fokus pada perbedaan status sosial dan aku tidak bisa menerima Lia karena aku merasa dia bukan orang yang tepat untukmu. Tapi setelah membaca surat ini, aku sadar bahwa aku terlalu egois. Bimo merasakan beban di dadanya mulai sedikit terangkat. Ibu Sari tidak langsung menyalahkannya. Itu adalah awal yang baik. Ia mengangguk pelan, kemudian berkata dengan suara yang lebih lembut, Ibu, aku tahu kamu khawatir. Tapi aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku ingin kamu bisa menerima keputusan itu. Lia adalah pilihanku, dan aku berharap kamu bisa mendukung kami. Ibu Sari terdiam sejenak. Rasa sakit dan penyesalan tampaknya semakin jelas di wajahnya. Aku mencintaimu, Bimo. Aku tidak pernah ingin membuatmu jauh dariku. Aku ingin yang terbaik untukmu, tapi aku tahu aku sudah salah. Bimo merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata ibunya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Ibu Sari tidak akan bisa langsung menerima segalanya dalam sekejap, tetapi pengakuan atas kesalahannya adalah langkah pertama yang penting. Terima kasih, Ibu, ya kata Bimo dengan tulus. Aku tahu kamu mencoba untuk mengerti. Itu sudah cukup bagiku. Aku hanya berharap kita bisa tetap menjaga hubungan ini, meskipun semuanya tidak mudah. Lia, yang duduk di sisi Bimo, merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ibu Sari tidak menyetujui semua keputusan mereka, tetapi setidaknya ada sedikit harapan bahwa hubungan mereka akan mulai membaik. Ia meraih tangan Bimo dan menggenggamnya erat, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Bimo tahu bahwa Lia sudah memberikan banyak pengorbanan selama ini, dan ia tidak bisa membiarkan semuanya sia-sia. Setelah beberapa lama, Ibu Sari akhirnya berbicara lagi. Aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Bimo. Tapi aku akan berusaha menerima pilihanmu. Aku akan mencoba untuk menerima Lia, meskipun itu akan memakan waktu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah segalanya, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan aku akan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Bimo merasa sangat lega mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Ibu. Aku tahu kita masih bisa membangun hubungan yang lebih baik dari sekarang. Tetapi, aku juga ingin kamu menghargai keputusanku dan keputusan Lia. Kami ingin hidup dengan cara kami sendiri. Ibu Sari mengangguk perlahan, meskipun matanya masih terlihat berkaca-kaca. Aku akan berusaha, Bimo. Aku janji, aku akan berusaha. Setelah percakapan itu, suasana di ruang tamu menjadi lebih tenang. Meskipun tidak ada keajaiban yang terjadi dalam satu hari, mereka merasa ada kemajuan dalam hubungan mereka. Bimo merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang benar dengan memberikan Ibu Sari kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Begitu pula dengan Lia, meskipun ia tidak sepenuhnya merasa diterima, ia merasa sedikit lebih dihargai oleh Ibu Bimo. Namun, meskipun percakapan itu berakhir dengan sedikit kedamaian, Bimo dan Lia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Keputusan mereka untuk bersama tetap menghadirkan banyak tantangan. Mereka harus belajar untuk saling mendukung, menguatkan satu sama lain,
dan terus berjuang untuk hidup yang mereka impikan. Setelah percakapan yang penuh emosi dengan Ibu Bimo, meskipun hubungan mereka tidak serta-merta pulih dalam sekejap, ada sedikit kelegaan. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara setiap kali mereka bertemu, meskipun kesalahan dan pengkhianatan sebelumnya tidak bisa dilupakan begitu saja. Bimo dan Lia bertekad untuk melanjutkan hidup mereka bersama, belajar dari masa lalu dan berusaha membangun masa depan yang lebih baik, meskipun penuh tantangan. Hari-hari setelah pertemuan itu, keduanya merasa bahwa mereka harus lebih fokus pada kehidupan mereka sendiri, apapun yang terjadi dengan keluarga besar. Bimo kembali bekerja keras, membangun karirnya, sementara Lia mulai merencanakan bisnis Hanmadenya dengan penuh semangat. Meski dalam hati mereka masih ada rasa cemas, mereka saling menguatkan, saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama tanpa ada ujian baru yang datang. Beberapa minggu setelah itu, Bimo menerima sebuah telepon yang tak terduga. Itu adalah panggilan dari ibunya. Bimo merasa hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang harus diharapkan. "Ibu, ada apa?" tanya Bimo dengan hati-hati setelah mengangkat telepon. Suara Ibu Sari terdengar lebih lembut dari biasanya. "Bimo, aku ingin meminta maaf lagi. Aku tahu aku tidak bisa mengubah semua yang telah terjadi, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita. Aku sudah terlalu egois dan tidak melihat betapa beratnya yang kalian berdua jalani." Bimo mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ibunya sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka, tetapi apakah itu sudah cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang ada? "Aku mengerti, Ibu," jawab Bimo perlahan. "Aku tahu kamu sedang berusaha. Tapi jangan berharap semuanya bisa berubah dalam semalam." "Aku tahu, Bimo," jawab Ibu Sari, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku akan mencoba sebaik mungkin. Aku ingin kalian berdua bahagia. Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu lagi." Bimo terdiam sejenak, menilai apakah kata-kata ibunya benar-benar tulus atau hanya ucapan kosong. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Bimo sedikit lebih percaya. "Aku ingin melihat bukti, Ibu," kata Bimo dengan tegas. "Aku ingin melihat bahwa kamu benar-benar berubah." "Iya, Bimo. Aku janji aku akan membuktikannya." Setelah percakapan itu, Bimo merasa sedikit lega, tetapi ia tidak bisa langsung percaya sepenuhnya. Ia tahu bahwa ibunya masih memiliki banyak hambatan dalam menerima Lia sepenuhnya. Namun, ia juga sadar bahwa proses penyembuhan ini akan memakan waktu, dan ia harus memberikannya kesempatan. Sementara itu, Lia merasa cemas dengan percakapan antara Bimo dan ibunya. Ia tahu bahwa Bimo sangat sayang pada ibunya, dan ia tidak ingin menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Lia selalu berusaha menjaga jarak dan tidak terlalu terlibat dalam urusan keluarga besar, tetapi kadang-kadang ia merasa terpinggirkan, terutama saat ibunya Bimo melontarkan kata-kata yang menyakitkan. "Apa yang akan terjadi, Bimo?" tanya Lia suatu malam setelah Bimo selesai berbicara dengan ibunya. "Aku takut ini semua tidak akan berakhir dengan baik." Bimo duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku juga tidak tahu, Lia. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Tapi aku juga tidak bisa memaksa ibu untuk langsung menerima kita. Yang penting sekarang, kita harus tetap bersama dan terus maju." Lia menatap Bimo dengan mata penuh kecemasan. "Tapi bagaimana kalau ibumu tidak pernah benar-benar menerima aku? Apa yang akan kita lakukan?" Bimo menarik napas panjang dan mengelus rambut Lia dengan lembut. "Kita akan terus berjuang, Lia.
Kita akan berusaha menjalani hidup kita tanpa mengorbankan kebahagiaan kita. Aku tidak ingin lagi terjebak antara memilih ibu atau kamu. Kita berdua adalah prioritasku. Mendengar kata-kata itu, Lia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatinya masih ragu, ia tahu bahwa Bimo selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ia tidak bisa membiarkan ketegangan ini menghalangi kebahagiaan mereka. Seiring waktu, Lia semakin merasa kuat dan yakin dengan langkah yang mereka ambil bersama. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hubungan mereka, kehidupan tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian baru. Suatu hari, ketika Lia sedang merencanakan desain baru untuk produk bisnis Hanmadenya, ia mendapat telepon yang tak terduga dari teman lama. Temannya memberitahunya bahwa ada seorang wanita yang datang ke toko mereka dan mengklaim bahwa dia adalah teman dekat Ibu Sari, yang memberikan informasi baru tentang keadaan keluarga Bimo. Lia, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kata temannya dengan suara penuh kebingungan. Tapi Ibu Sari terlihat sangat marah beberapa hari ini dan bilang bahwa dia ingin membuat Bimo memilih antara kamu dan keluarga. Dia bilang kalau Bimo tidak bisa terus-menerus mengabaikan ibunya untuk kamu. Lia merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata itu. Ia terdiam, memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa konflik dengan keluarga Bimo belum sepenuhnya berakhir, meskipun mereka telah berusaha mengatasinya. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bimo malam itu juga. Bimo, ada yang perlu kita bicarakan, kata Lia, suaranya penuh kekhawatiran. Bimo menatapnya dengan perhatian. Ada apa, sayang? Ada kabar dari teman lama? Katanya Ibu Sari masih marah dan ingin membuat kamu memilih antara aku dan keluarga, kata Lia dengan hati yang berdebar. Bimo terlihat terkejut, tetapi ia tidak tampak terlalu kaget. Aku sudah tahu itu, Lia. Aku tahu ibuku tidak akan mudah menerima semuanya begitu saja. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan lagi terjebak dalam situasi ini. Lia menatap Bimo, merasa ada keputusan besar yang sedang diambil. Kita harus bersiap-siap, Bimo. Apapun yang terjadi, kita harus kuat bersama. Bimo menggenggam tangan Lia dengan erat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan melawan ini bersama.